Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini di cuaca yang cerah ya di luar ya. Saya Mr. Ochad atau biasa dipanggil Mr. O bisa hadir kembali di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa karena kita manusia biasa ya tapi mencoba untuk menyebar inspirasi Alhamdulillah telah hadir di sebelah kanan saya Dwi, lebih tepatnya siapa itu Dwi? Mari kita mendengarkan secara langsung kepada Dwi. Saya silakan mengenalkan sikap, silakan Dwi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dwi Safitri, bisa dipanggil Dwi. Saya berasal dari Bojonegoro. Kebetulan di UTM di sini saya menempuh pendidikan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini juga saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM Seni Nanggala, dan kebetulan juga saya sebagai ketua satu yang ranahnya di organisasi gitu. Oke, terima kasih. Dwi Safitri nama lengkapnya ya. Ketua satu. Posisi ketua satu itu apakah langsung di bawah ketum atau bagaimana struktur organisasinya Bu? Untuk ketua satu di sini langsung di bawah ketum. Jadi di sini kan UKM Seni Nanggala di tingkat univ. Nah di tingkat univ itu waktunya itu anggaplah ini waktu 2 atau 2 waktunya. Jadi ada ketua umum, ketua satu sama ketua 2. Tergantung di organisasinya. Kalau mau bilang waketum ya waketum. Tapi kalau di Nanggala itu dinamain ketua satu sama ketua 2. Yang mana ketua satu di organisasi, ketua 2 di proses keseniannya. Oke, boleh ya saya spill sedikit tentang job desk-nya atau propernya ketua satu ya. Oke. Ya, silakan. Nah, ketua satu di sini kan di bawahnya ada 4 bidang ya Bapak ya. Betul. Ada event organizer, terus habis itu kewirausahaan, logistik, sama yang terakhir itu humas. Nah, di sini menyangkut di organisasinya. Entah kayak mengangkatkan teman-teman kayak gitu. Terus untuk di bidangnya ini kayak KWU ini kan juga sebagai apa ya, tolak ukur untuk sistem keuangannya. Jadi keluar masuknya uang kayak apa ya, pemasukannya bisa lewat KWU di sini. Jadi kayak ini juga apa ya, kunci dari segi organisasinya ini. Terus logistik ini tentang inventaris yang ada di Nanggala gitu. Terus humas ini berkaitan dengan eksternal juga Bapak. Jadi di bawah saya kan ada beberapa bidang yang saya sebutin tadi. Nah humas ini bekerja sama sih kayak apa ya, membangun relasi di luar juga. Jadi kita nggak hanya di internal saja, tapi di eksternal juga bisa membangun relasi di situ. Oke, tadi kan Dwi sampaikan berkaitan dengan organisasi juga ya. Apakah UKM seni yang tingkat fakultas itu berada di bawah koordinir UKM Nanggala? Tidak, itu kan sebenarnya kan ada yang tingkat univ sama fakultas. Kesenian, kebetulan keseniannya di UTM ini kan ada itu ya, keseniannya di tingkat univ sama di tingkat fakultas Bapak. Nah, tapi di tingkat fakultas itu beda sendiri, beda gitu. Jadi tiap fakultas beda. Cuma yang di Nanggala ini kan tingkat univ gitu. Terus saya lupa tadi juga saya ranahnya di acara. Jadi setiap acara saya juga menghandle-nya gitu. Bedanya di ketua 2 itu dia mengatur prosesnya. Kayak prosesnya kan kalau di Nanggala prosesnya selama 4 hari gitu. Jadi dia ini mengatur di prosesnya, di latihannya kayak gitu Bapak. Jadi kita bisa proses bersama, terus proses diksi. Nah kalau saya lebih ke acaranya juga, fokus ke acaranya. Berarti ketua satu di antara ketum dan ketua 2 paling berat dong? Kalau dibilang berat ya gimana ya? Tadi jobnya banyak banget ya. Sedangkan ketum dan ketua 2 itu apa? Kalau ketum di sini kan gini, kalau ketua satu kan di bawahnya kan ada bidang, semisal bidang nggak bisa mengatasi sendiri, konsulnya ke ketua satu. Nah, baru kalau saya atau ketua 2, ketua satu atau ketua 2 nggak bisa mengatasi masalah yang ada, nanti konsulnya ke ketum. Jadi ketum ini sebagai keputusan terakhir. Begitu Bapak. Iya. Berarti konsultan terakhirnya ketum. Iya, tapi kan yang memutuskan juga ketum kan.
oke. cek dari. Dulu itu minatnya dalam seni apa? Saya di Nanggala kebetulan dari divisi tari loh Pak. Divisi tari. Iya. Oke. Kapan bisa nari? Sejak kapan? Sebenarnya kan dulu itu kan kayak waktu SD tuh, ayo Mbak nari gini gitu. Ya wes ayo dicoba gitu pas waktu SD, tapi belum mendalami yang tradisional banget gitu Bapak. Yeah. Ya cuma sekedar pensi tari gitu sampai SMP. Terus pas waktu SMK itu kelas berapa ya? Kelas 3 saya ditunjuk jadi kan itu mau ada acara 2020 penari Tamol. Itu tari Tamol itu ciri khasnya Bojonegoro. Ya. Nah, di situ saya ditunjuk untuk ikuti festival itu dan saya tuh kayak bingung gitu. Saya belum hafal, belum tahu gerakannya. Dalam 1 minggu itu harus menghafalin itu. Dan alhamdulillahnya saya kayak ayo ini harus bisa gitu. Soalnya kalau semisal saya nggak mau, saya harus berhadapan langsung sama BK. Itu dari situ makanya ya saya belajar terus pas di sini kebetulan saya bingung ini juga mau di fakultas apa di univ gitu ya harus nyobain di univ ternyata oh gini gitu lebih lebih tahu di dalam gitu kan di sini juga saling belajar. Berarti SMP SMA itu masih belajar nari? Ya wis tari biasa gitu. Malah saya beranggapan dulu kayak apaan sih tari kayak gitu ribet banget gitu. Tapi ternyata dari pikiran saya gitu, oh ternyata nggak seribet itu loh gitu. Kita bisa belajar enak gitu loh sampai sini. Nah, yang saya pengen tanyakan adalah bagaimana remaja seperti kamu itu tertarik dengan tari tradisional. Kebanyakan remaja-remaja saat ini kan pengennya iya. Gimana ya? Kalau tari tradisional itu kalau menurut saya itu lebih gampang dalam hafalannya. Kan pasti ada pakemnya. Pakem ini kayak ya mas tariannya ini nggak boleh diubah sama sekali Bapak. Jadi tariannya ya tarian ini gerakannya ini. Nah kalau kreasi kita bisa menambah lagi, bisa menambah gerakan gitu. Kalau ngedance ya gimana ya, tergantung skillnya masing-masing teman-teman. Oke, selama ini kamu menggeluti tari itu apa sih benefit yang signifikan untuk diri kamu sendiri? Kalau saya benefitnya? Mungkin kalau selama di Nanggala ini ya, kalau pas selama di Nanggala di sini buat saya ya yang awalnya saya beranggapan buruk tentang tari terus akhirnya bisa terus juga ternyata aku punya skill tari gitu loh. Terus untuk di luar kemampuan mungkin ada job dapat kayak gitu dimintain buat nari ini kan akhirnya ada pemasukan gitu Bapak. Apakah kamu bisa atau memiliki jiwa seni? Dari beberapa seni ada banyak macam seni, salah satunya kamu seni tari. Kamu merasa ada nilai plus dalam diri kamu, saya bisa nari beda dengan teman-teman nggak bisa nari. Gimana ya? Ya kalau dibilang saya lebih nggak lebih gitu kan, kita di sini tuh juga sama-sama belajar. Kalau dulu itu waktu sekolah, masih zamannya sekolah, punya SMP, SMK itu kan ada pelatihnya ya Bapak ya. Saya merasa kayak saya harus belajar gitu, harus mengikuti pelatihnya itu. Nah, ternyata di kuliah itu beda. Kami dituntut buat belajar sendiri, nggak ada kayak pelatihnya. Anggapan saya dulu saya mau ikut ini, mau belajar gitu, ekspektasinya ada pelatihnya, dan ternyata enggak gitu, sama-sama kayak seangkatan gitu, ya harus belajar masing-masing gitu, dari ketidaktahuan untuk menjadi tahu gitu. Nah, berarti di UKM Nanggala itu yang misalnya tari itu enggak ada mendatangkan atau mengerjakan atau apa istilahnya yang benar-benar pelatih atau yang seni tari yang yang profesional untuk melatih kalian? Enggak ada, tapi kita dapat pelatih biasanya itu dari seniornya kita yang bisa mendatangkan dari luar itu pas waktu emang mau ngadain workshop. Kan biasanya kan ada kayak proses webinar itu biasanya mengundang pemateri dari luar. Terus pas waktu di diklat sama di latang juga
dapat materi juga kan ya Bapak. Terus mungkin juga bisa sharing hearing juga kayak pas waktu ngopi sama teman-temannya, belajarnya dari situ gitu. Dwi, kamu kan anak kedua ya? Salah. Kok tumben nama Dwi bukan anak kedua? Sebenarnya anak kedua. Betul, tapi Mau maju aja, mau jadi anak pertama aja, nggak mau jadi kedua. Itu sebenarnya saya anak kedua Pak, cuma saudara saya yang pertama emang wes diambil kan ternyata. Jadi ya itu baru lahir terus ada gitu. Jadi saya sempat gini, kok namaku Dwi padahal Dwi itu anak kedua. Kan saya sempat tanya ke orang tua saya, ya nggak apa-apa itu biar mengenang kalau kamu sebenarnya anak kedua punya emas gitu. Oke, nanti menarik nih YouTube kanalnya Dwi anak kedua tapi anak pertama. Oke, Dwi sadar nggak sih masa SMP masa SMA adalah masa-masa di mana hal yang paling membentuk kita sebagai manusia. Iya. Nah, menurut Dwi, masa SMP SMA Dwi itu sebermanfaat apa, seefektif apa, sekeren apa, apakah banyak penyesalannya? Oh, saya merasa dulu SMP SMA saya nggak berbuat apa-apa gitu. Bagaimana sih tanggapannya dulu itu? Kalau dibilang Apakah dulu itu udah puas dengan masa SMP SMA-nya dulu? Kalau dibilang puas, ya puas gak puas sih Bapak. Sebenarnya pengen, mungkin kalau di sekarang pengen pulang pas waktu SMP aja gitu, kayak pas SMP itu enak gitu relasinya, teman-teman tuh pasti enak gitu. Ayo jalan ke sana, jalan ke sini. Di sini kan kita kalau masa kuliah kan kayak terbatas gitu waktunya kita buat bermain, buat kayak ya santai-santai tuh kayak beda lah waktu SMP. Yang kuliah lebih bebas. Ya mungkin pas waktu SMP tuh kayak enak aja gitu rasanya tuh, kayak bebannya itu nggak banyak gitu. Bebannya nggak banyak. Ya kan kalau sekarang tuh mikirnya harus ke depan, aku harus gimana nih, anaknya jadi apa, kayak gimana. Waktu SMP tuh kayak mungkin cuma anak-anak aja ya Bapak, kayak alah masih ada nanti gitu. Nah, waktu pas sekarang kan pasti kayak mikir kita harus fokus ke depan tuh, harus diatur gitu, harus jadi apa, kayak ngapain itu harus jelas gitu loh. Kalau pas waktu SMP kan masih ngambang ya, kayak masih ini kayak masih belum pasti gitu. Ya ini aja kan belum pasti kamu Yeah. jadi apa. Iya sih benar. Emang gitu. Maksud saya tingkat kualitas manusia itu ditentukan saat SMP SMA. Iya. Nah, berarti emang Dwi ini nggak ada penyesalan SMP SMA itu. Menurut Dwi kamu tuh udah belajar yang maksimal gitu kan? Apakah Dwi dengan kompetensi bisa nari itu udah cukup saya menjadi manusia, sudah punya skill menari? Ya, enggak Bapak, kan kita semua kan harus belajar itu kan gak ada hentinya. Kita meskipun rasa kita harus bisa, tapi kan tetap harus belajar gitu. Jangan merasa puas akan hasilnya. Nah iya, kalau saya pribadi ini SMP SMA saya nggak maksimal, optimal. Banyak penyesalan saya pas SMP SMA itu. Nah dulu itu bagaimana dulu itu? Udah nggak menyesal, enggak berjalan udah sesuai tak gitu. Mungkin ada sih penyesalan dikit gitu, kayak ya bisa dijelasin. Dulu biasanya kan anak-anak SMA kan karena dulu banyak masalahnya, ya kan? Enggak. Enggak ada, nah iya, berarti udah nggak ada penyesalan selama SMP SMA gitu, nggak ada. SMP SMA. Merasa sudah di jalur yang benar berarti. Belum Pak. Mungkin kalau dibilang penyesalannya kan saya dulu juga ikut organisasi ini. Mungkin ketika di sana saya belum melatih kayak belajar ngomongnya kurang duduknya, saya kayak kenapa aku nggak belajar ngomong dari dulu gitu, kayak nggak bisa ngungkapin berapa hal, dan saya baru sekarang gitu kayak ngerasa telat gitu. Saya baca CV-nya dulu itu pramuka, OSIS, ya kan? Ikut organisasi. Berarti itu pada waktu itu masih jarang public speaking-nya? Jarang, tapi ya
gini loh. Saya itu pengen ikut organisasi ini itu, cuma ketika pas waktu kemarin tuh kayak saya belum pemberani banget gitu. Nah pas waktu tahap SMK mulai buat apa ya, belajar ini kayak berani mencoba gini. Nah pas di sini baru kayak lebih kayak makin tingkatan tuh, kayak ada tingkatannya, SMP segini, terus SMP misal 50%, SMK 75%, dan di kuliah ini 100, kayak gitu untuknya Bapak. Jadi kalau dibilang public speakingnya ya mungkin lebih itu sekarang ya daripada yang dulu. Cuma emang saya sukanya organisasi dari dulu. Saat ini kamu belajar apa aja yang menurut kamu harus belajar oleh kamu selain akademik kamu sebagai manusia utuh, seorang mahasiswa UTM? Kita pertama, apa yang kamu pelajari, apa yang mesti kamu belajar apa aja sih selama di kuliah ini bicara di akademik apa non akademiknya ya Pak? Dua-duanya. Kalau di akademiknya mungkin gini, kan saya ikut organisasi juga ya, jadi saya itu harus mengimbangi antara akademik sama non akademik. Nah di sini kelemahan saya itu kayak lebih memfokuskan di organisasinya. Nah di sini kayak pas waktu dulu nyesel saya banget itu pas, bukan ya aku gak mau bicara nyesel, takutnya anak nggak tahu. Pas waktu semester 2, semester 3 tuh nilai saya hancur. Jadi yang tinggi terus langsung merosot ke bawah gitu. Kayak ini pas kan dulu online ya Bapak, dan saya dituntut di Nanggala itu harus dituntut sih, kayak ya emang harus latihan gitu. Saya lebih ngutamain di sini gitu, kayak waktu pas latihan ada apa kayak beat gitu saya tinggal gitu. Kebongkar. Dan ya kayak ya Allah kok gini gitu, kok makin turun gitu. Terus pas waktu semester 4 saya ngambil fokus nih, saya kalau online kan lebih ke bodo amat ya. Mending saya ambil yang offline. Semester 4 kan ada penawaran offline. Nah saya itu milih, dan ternyata sekelas saya itu cuma 17 Bapak. Nah ikut offline. 17. Jadi saya di sini kayak mau memperbaiki nilai, dan alhamdulillah naiknya lebih drastis juga gitu. Jadi mungkin di sini saya kurang mengimbangi antara akademik sama non akademiknya. Kan harusnya kalau kita ikut organisasi ya harus mengimbangi sama akademiknya. Nah di sini kelemahannya saya kurang mengimbangi dalam ini, lebih mengutamakan organisasi. Oke, saya potong dulu. Ingat, apakah nilai akademik anggota kader dari Nanggala itu menjadi tanggung jawab ketua 1, ketua 2 juga? Enggak, beda. Tadi kamu merasakan sendiri, kamu lebih memilih meninggalkan BIM untuk organisasi UKM ini. Soalnya ini kalau saya apa ya, nggak tahu itu mungkin bodohnya saya masih mana gitu Bapak. Kayak mungkinnya saya harus bisa gitu. Kayak kan pas waktu kuliah tuh kayak kalau misal aku nggak bisa atau jelek sendiri kan malu ya Bapak, malu di diri saya sendiri gitu loh. Kayak nampilin terus yang lain latihan, terus saya nggak latihan kan jadinya telat ya. Terus kasihan juga ke teman-teman, terus juga nanti kalau saya jelek gimana penampilannya. Jadi kayak saya tuh lebih ngandelin sama orang lain gitu loh daripada untuk diri saya sendiri. Iya, kamu kan sekarang udah sebagai ketua nih. Iya. Bagaimana supaya kader-kader Nanggala itu kejadian seperti tadi itu tidak terulang oleh mereka lagi? Nah, belajar dari saya dulu ya. Saya tuh kayak pas dulu tuh pas waktu ada kuliah tuh pasti kalau izin gini, apa itu kuliah nggak usah, nggak penting gitu. Nah, dari situ saya belajar kalau saya terlalu mikirin omongan itu ya saya malah akademiknya turun gitu. Jadi saya nggak mau teman-teman saya, adik-adik saya kayak saya gitu ya. Wes kalau apa mereka tuh harus mengimbangi gitu loh ya. Yang penting mereka juga serius dalam berproses. Terus akademiknya enggak mempengaruhi kayak enggak anjlok gitu loh.
Jadi saya nggak mau. Jadi kalau misal ada izin nih, izin Mbak ada kerja kelompok, Mbak mau ngerjain tugas ini, ya wes gitu, nggak apa-apa silakan gitu. Nah. Jadi jangan sampai kejadian ulang gitu, jangan sampai ada penyesalan. Nah, itu yang saya maksudkan. Iya. Tapi aman ya. Aman. Oke, berikutnya tadi lanjut ke belajar. Menurut Dwi sebagai seorang mahasiswa, tadi akademik ya belajar ya. Nah, apakah memang sebagai mahasiswa itu harus belajar di akademik, belajar non akademik juga? Apakah itu suatu paket sebagai seperti dua sisi mata uang yang harus ada, akademik dan non akademik menurut Dwi? Kalau menurut saya, karena saya tipe orang yang emang suka berorganisasi ya Pak. Menurut saya tuh ya harus apa ya, akademik sama non akademik itu harus ada semua gitu. Kalau kita percuma kalau kita bisa pintar di sekolah tapi kita nggak bisa pintar di masyarakat di luar, kayak apa ya, kayak non akademik skillnya kita juga perlu gitu. Jadi nggak cuma kita cerdas di mata pelajaran aja, tapi kita harus cerdas juga dalam melatih skillnya kita, apa sih bakatnya kita gitu. Gitu. Apakah sampai semester 4 ini, semester 4 ya? 6 ya? Oke, semester 6 ini sudah menemukan jati dirinya Dwi itu di mana? Belum sih ya Pak. Belum. Menurut Dwi, jati diri itu dicari apa dibentuk? Dibentuk apa Pak? Dibentuk. Iya. Apakah Dwi itu sudah berproses untuk membentuk jati dirinya Dwi? Gimana ya? Ya ini kalau dibilang berproses ya berproses. Berproses. Nah, proses apa aja untuk membentuk jati dirinya Dwi ini? Apa ya? Mungkin berproses entah itu mungkin di skillnya aku atau mungkin di mindsetnya sekarang kayak gitu. Ya harus membentuk karakternya lagi gitu loh Pak. Apa yang kurang harus diperbaiki gitu. Kalau saya merasa di sini masih ada yang kurang gitu, masih banyak yang kurang, makanya itu saya gimana caranya harus bisa bentuk ini jati dirinya saya loh gitu. Jadi kekurangan yang ada sekarang ayo dibentuk aja dibentuk gitu ya. Saya tuh kayak merasa gimana ya, banyak kurangnya. Berarti sekarang akademik itu 60%, non akademik 40%. Ya segitulah. Oke. Sekarang bagaimana tipe belajarnya Dwi di prodi akuntansi? Tipe belajar ya. Okay. Sekarang ini kan saya menempuh di semester 6. Yeah. Nah, kebetulan saya memilih di semester 6 ini ada pilihan magang sama ikut mata kuliah ini ya Bapak, kuliah. Jadi saya di kuliah tapi ada penawaran pengabdian masyarakat, yaitu pengabdian ini nanti versi KKN. Ini baru dibentuk akuntansi gitu. Percobaan sih. Jadi saya akan percobaan ini setiap. Dan kamu tertarik untuk mengikuti pengabdian daripada KKN yang reguler itu? Iya, soalnya di sini itu pengabdian kayak gimana ya? Kalau KKN itu kan 1 bulan free ya Bapak. Yeah, nah, yeah. Kalau pengabdian di sini saya itu kayak bantu. Kan ini lebih ke laporan keuangannya, ini juga melatih di akademiknya saya juga. Jadi saya nggak cuma hanya di teori tapi bisa di praktek dan saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat di pengabdian masyarakat ini. Bisa ngajarin gimana sih laporan keuangan di BUMDes, kan saya akuntansi. Kan soalnya di BUMDes ini laporan keuangannya itu saya belum baik Bapak. Nah jadi biasanya Dwi? Enggak, saya kebetulan ada tim? Enggak, di jurusan akuntansi itu buat program baru namanya pengabdian masyarakat ini di daerah Madura. Jadi BUMDes di daerah Madura. Yeah. Pilihannya kebetulan di Bangkalan sama di Pamekasan. Nah ini yang daftar kemarin berapa ya? 30 mahasiswa sebenarnya Bapak. Jadi ini ada 2-3 mahasiswa, terus ada dosen juga nanti yang mendampingi. Jadi kita ngabdi di sana ngajarin gimana cara nyusun laporan keuangan yang benar gitu. Soalnya kan emang di BUMDes area Madura ini laporan keuangannya masih lemah gitu. Jadi kita mengaplikasikan apa yang kita dapat di situ. Enak KKN loh 1 bulan. Ini
KKN apa pengabdian ini? Belum. Saya pernah dari dosen DPL KKN, enak loh. Antar jurusan saling kenal di desa orang. Iya, iya sebenarnya ya gimana ya, mungkin di pengabdian ini ya, kan kebetulan saya kuliahnya hanya 3 hari, jadi 4 harinya ini kosong kan, jadi ya saya ngasih 2 hari ini buat pengabdian gitu. Iya. Untuk mengisi kekosongan. Pengen cepet-cepet lulus. Iya, gitu. Enggak, saya tanya pengen cepet lulus apa Iya. berjalan seperti biasa aja. Iya, cepat lulus Pak, cepat lulus. Kenapa? Gimana ya? Nanti Soalnya- UKM Nanggalanya gimana kalau kamu cepet-cepet lulus? kan di UKM Nanggala ini nggak ada hentinya Bapak. Jadi meskipun kita harus lulus, tetap aja bisa berkunjung di Nanggala. Oke. Masalah lulus nih. Iya. Bekal apa yang kamu persiapkan untuk menjadi wisudawan kamu? Bekal di apanya ini Pak? Terserah apa aja. Menurut kamu, tanggapan kamu. Mungkin gini, kan saya ini generasi online ya. Ya. Nah, pas waktu Saya generasi offline. Iya. Pas waktu di semester 1, 3 ini saya kayak merasa kurang banget itunya nih Bapak. Akuntansi, terkait akuntansi. Iya. Terus makanya saya semester 4 berani ngambil di luring, di offline itu soalnya yang ngejar ketidaktahuannya saya gitu. Dan menurut kamu online sama offline belajar itu beda? Beda Bapak. Soalnya kalau online tuh bikin ngantuk. Sumpah Oke. nih beneran bikin ngantuk banget ini Bapak. Makanya kayak boring gitu, kadang tuh ditinggal gitu kan biasa. Kalau online tuh kasihan dosennya ya. Nah, Ngomong sendiri. iya, kadang sampai ditinggal gitu kan gitu. Iya. Saya juga pernah deh. Tapi nggak seterusnya. Nah makanya di semester 4 ini saya harus ngejar gitu. Makanya bekalnya saya ya sebelum lulus saya harus tahu gitu, biar nanti pas waktu lulus saya punya skill ini, gelarnya saya tuh nggak sia-sia gitu. Jadi ketahuannya saya itu nggak telat gitu. Harusnya kan di semester 4 kan ada yang namanya praktikum gitu. Terus dosennya saya sempat bilang kalau kalian ini beruntung ambil offline gitu, kasihan ya anak-anak online gitu. Soalnya mereka itu hanya tahu apa ya, cuma teorinya aja. Nah, kalau semester 4 kan enak Pak, kalau belajar kita teori sambil praktek kan lebih enak itu di kami itu. Nah bekalnya saya ya mungkin saya ya harus apa ya, ini ngejar ini apa yang kemarin saya telat itu saya pelajari lagi, yang nantinya gelar saya setelah wisuda itu bisa saya aplikasikan ke di dunia kerja gitu. Gelar pertikanan. Ya. Oke, kamu pengen banget ya jadi akuntan ya? Pengen banget. Dulu malah saya waktu SMK sedikit cerita ya Pak. Iya. Dulu Banyak pas- sudah nggak apa-apa. Dulu pas waktu saya SMK itu bingung nih harus kan pengen di akuntansi. Cuma kan pas waktu di akuntansi di sekolahnya di Bojonegoro itu Ya. di SMEA ini dominan cewek semua. Semuanya kamu apa ya? Saya di SMK 3 di STM. STM itu Oh beda ya? tekniknya. Semua sama SMK beda ya? Sama, cuma mungkin kalau SMEA ini lebih dijulukin banyak ceweknya. Iya, Maksudnya apa ya, jurusan cewek semua Terkantoran gitu ya. Boga kayak banyak cewek betul, kayak betul. gitu. Nah STM ini lebih kayak banyak tekniknya ya. Hasilnya kamu kok SMK? Iya, SMK ini di STM 3 ini bisa biar apa ya? Ya biar nggak, kalau cewek kan pasti gitu Bapak, sangat pergaulan banyak gitu Bapak. Soalnya saya pengalaman. Kalau pergaulan? Enggak. Teman saya itu teman baik ya. Teman saya itu bilang, teman-temannya kayak gini, banyak yang apa ya, yang nggak sewajarnya harus diterima sama apa siswa gitu, paham nggak? Maksud saya? Enggak. Ya. Kayak banyak yang salah pergaulan, terus tiba-tiba hamil di luar nikah kayak Oh, gitu. setelah Bapak. pergaulan tuh ambil duluan. Yes, pokoknya gitu. Terus apa ya, pakai gincu, berdandan kayak gitu. Nah saya dulu kan nggak berani, maksudnya nggak dibolehkan sama orang tua saya kayak gitu. Jadi ya saya nggak mau ambil resiko, akhirnya saya ambil di SMK 3 itu jurusannya perkantoran. Nah pas waktu masuk kuliah baru saya pengen ngebet banget nih di akuntansi gitu. Soalnya saya pengennya itu di pebisnis. Nah kalau pebisnis kalau nggak tahu di penyusunan laporan keuangannya kan bisa aja nanti dimanipulasi sama karyawan. Gitu. Kirain tuh kamu dulu SMK itu
nggak boleh pakai ginso, akhirnya seneng deh masuk jurusan perginjuan. Tapi pada akhirnya pas waktu mau lulus ya ada pas make up, ya belajar kayak make up kayak gitu. Ya emang itu tuntutan sih sebenarnya. Iya. Gitu Bapak. Emang cita-cita dari dulu masuk akuntan itu. Iya. Kebetulan kamu memilih UTM, pilihan tulang langsung. Enggak. Oh enggak. Jangan disebut. Kasian banget sih UTM dari kedua ini. Ya mau gimana lagi, malah saya sebenarnya di sini nggak di sini sama orang tua. Soalnya kan jauh, Bapak ini kan dulu anggapannya kalau orang Jawa kan Madura. Enggak, saya bikin surat izin ke orang tua. Kok bikin surat izin Bapak? Saya nggak diizinin orang tua. Saya ini bingung ketika kedua tuh, bingung mau milih yang mana gitu kan. Akhirnya lah saya daftar dulu, baru Pertama mana yang pertama? di UNER. Barulah yang saya habis daftar baru ngomong ke bapak saya kan, ya gimana ini baru pas daftar baru ngomong gitu ya gimana gitu ya, akhirnya jadilah diterima di sini. Ya udah diterima ya alhamdulillahnya gitu. Oke, berikutnya ke berkarya, Joy. Siap. Kita bisa berkarya itu dengan bakat kompetensi yang kita miliki ya, gitu ya. Nah, Joy kan sudah memiliki, bukan sudah memiliki, saya apakah bakat yang sudah dimiliki oleh Joy sehingga bakat kompetensi itu bisa melahirkan karya dari diri Joy? Bakatnya itu ya. Dulu kan aku berbicara di tari aja nih Pak ya. Tari itu kan pas dulu awalnya kita pas waktu kita itu mau cover tarian yang sudah ada. Sudah di UPN Nanggala. Iya di Nanggala. Pas saya baru berkarya, maksudnya bisa nyiptain tarian maksudnya gerakan itu ya di Nanggala. Pas sebelumnya itu kan ya dari pelatih Bapak. Kayak dari pelatih punya itu kan. Nah pas di Nanggala ini awalnya saya mau cover lagu tarian ini. Terus abis itu ikut lomba itu mencoba tuh Pak buat tarian karya sendiri kan emang itu syaratnya karya sendiri kan, cipta karya kan. Jadi buat gerakan, jadi nanti nyari gerakan-gerakan, terus lagunya itu kan ada tari kelompok sama individu. Ini yang bicara yang saya individu ya, saya pernah buat itu. Gerakannya itu lihat di YouTube gerakan yang ada, terus nanti dijadiin satu, terus jadilah tarian ini gitu. Untuk lagunya saya nyari di YouTube gitu, yang ada hak ciptanya gitu. Jadi kan sebenarnya untuk tarian ini terkait musiknya itu kadang bingung apa ya, kalau misal salah musik yang emang kita mendengar ada ciptanya tapi dari sini pasti ada yang main gini. Nah makanya untuk mewanti-wanti itu ya nyari lagu yang emang harus ada hak ciptanya yang di sini gitu buat nyambil itu. Nah saya berkarya di situ, saya bisa kayak awalnya tuh kan bingung ya Pak ya, bingung buat minta gerakannya kayak gini-gini. Terus pada akhirnya saya lihat ini mudah-mudahan kepasin sama tempo lagunya, gitu. Jadilah sebuah tarian ini. Gitu. Ada itu? Ada. Berupa video? Iya saya di sosmed kamu? Di YouTube. Punya YouTube kamu? Ada. Tapi mungkin pas kemarin itu kan di Nanggala diupload. Cuma pas waktu kemarin kan ada lomba di FEB itu Ekonomi Talent. Nah saya pakai tarian saya kan itu harus karya pribadi dan karya sendiri. Jadi pakai karya saya, terus ada sih gerakan yang saya benahi dulu kan kayak pas waktu mau ikut lomba ini gagal karena kayak gerakannya itu monoton banget. Terus saya ubah, terus pas di Ekonomi Talent ini menang. Oke. Nah, terkait berkarya, kamu kan sudah berkarya tadi. Akankah ada atau ada keangan-angan keinginan untuk berkarya yang lebih baik, lebih bagus, lebih maksimal? Ya, pengen banget itu Pak. Pengen banget. Kalau ada, pengen berkarya seperti apa konkretnya detailnya? Mungkin di sini kan
dulu saya ditarikan emang nggak tahu apa-apa ya. Dan di sini ternyata saya itu bisa gitu kayak ngelatih teman-teman gitu, maksudnya kayak yang adik tingkat itu melatih, oh ternyata saya bisa melatih mereka gitu dalam tarian. Dan dulu awalnya saya nggak tahu apa-apa, ternyata yang cuma bisa latihan sendiri yang harus ada pemandunya, dan sekarang saya jadi pemandu gitu. Nah saya pengen di situ kayak pengen lebih gitu buat melatih anak-anak buat tarian yang lebih baik gitu, kayak latihan bareng-bareng. Apakah belajar tari itu harus offline? Nah ini tergantung orangnya masing-masing sih Pak. Kalau saya, tipe saya itu belajar tarian itu harus praktek secara langsung gitu. Nah kalau kita melihat YouTube bisa, cuma kurang maksimal. Beda kalau ada pelatihnya, kita gerakan ini bisa dibenahin, gitu, sama-sama bisa benahin. Gitu. Dan ternyata pas kemarin saya tanya di adik tingkat saya, itu ternyata sama Mbak. Kalau aku lebih enakan sama yang ngajarin gitu, maksudnya ada pendampingnya daripada harus belajar sendiri, kayak kesusahan gitu. Ternyata di situ. Oke. Saya pernah dengar atau baca bahwasannya nari itu menyehatkan tubuh. Iya. Apakah seperti itu? Iya. Kok bisa menyehatkan? Ya kan kita gerak-gerakan gitu Pak. Nah kita sebelum nari kan itu pasti adalah tubuh dulu. Gimana cara kita bisa menentukan badannya kita? Nah di situ kan bisa melatih apa ya, menyehatkan. Kan kalau kita diem aja kan ya pegel semua kan ya Pak. Makanya kita gerakannya pun ada yang gerakan semangat, ada yang gerakan halus, pelan kayak gitu. Nah di situ. Dan saya perhatikan perempuan yang penari itu tubuhnya lebih proporsional gitu ya. Iya. Soalnya kalau emang yang berat badannya lebih itu kurang, itu lebih cepat capeknya. Kan tari itu harus harus mempertahankan powernya dari awal sampai akhir untuk ketika menari gitu. Tapi ada juga penari yang ada juga. Tapi tergantung mereka gimana cara mempertahankan powernya itu. Jadi pas awal itu semangatnya nggak hanya di awal aja, powernya kuat itu nggak hanya di awal aja, yang akhirnya nanti di akhir loyo itu kan malah memperburuk sih kayak yang kita tampil itu makin jelek gitu, tambah jelek. Yang harusnya bagus, ekspektasinya bagus, ternyata gara-gara kita capek di akhir ngos-ngosan jadinya kan jelek gitu. Oke. Selama kamu hidup sampai detik ini, prestasi apa yang pernah kamu raih? Mungkin dulu saya di akademiknya ini Pak, di akademik dua-duanya. Nah di akademiknya ini saya dulu itu kayak kepengen kayak saya harus dapat juara satu gitu. Nah tapi ibu saya bilang kalau nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu semampumu aja gitu loh. Tapi saya kayak enggak gitu. Jadi saya alhamdulillahnya selama SMP, dari SD sampai SMK itu bisa dapat yang di atas 5. Pas waktu di SMK ini saya alhamdulillahnya dapat peringkat 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Kita ke 4B yang keempat, ke kontribusi. Gini, menyikapi era anak muda sekarang tuh, yang saya tangkap, saya perhatikan, anak-anak zaman sekarang tuh pengennya serba instan. Dan yang menurut saya sih tidak banyak pemuda-pemudi itu belajar nari. Nah, menurut kamu sebagai pemudi yang belajar nari, emang masih perlukah, masih pentingkah pemuda-pemudi penari yang bisa nari itu apa kontribusinya untuk sebuah lingkungan sekitarnya atau dalam arti yang luas buat masyarakat dan negara? Menurut saya nih Bapak ya, untuk tarian dance kan ya harus biasa kan buat teman-teman yang emang skillnya di dance. Tapi untuk saya sendiri yang lebih ranahnya di tradisional, itu menurut saya itu perlu. Soalnya kan tarian ini juga kan pasti di daerahnya masing-masing kan ada budaya tariannya, ini tradisi budaya kan pasti ada. Nah untuk itu kan perlu namanya
generasi ya. Jadi untuk melestarikan itu tarian yang emang wes ciri khas daerah masing-masing harus dibangun lagi gitu. Buat memperkenalkan oh ini loh budayanya mereka, oh ini loh tradisinya mereka gitu. Jadi menurut saya ya perlu banget gitu, penting banget buat mempelajari tari gitu. Oh ini juga apa ya, tari itu gak cuma sekedar tarian, pasti kan ada ciri khasnya buat daerahnya masing-masing. Apa ya, bisa membanggakan daerahnya mereka gitu. Oke. Sekarang pertanyaan adalah, kamu sebagai ketua Sabtu atau dengan ketua-ketua lain di UKM Nanggala, kontribusi UKM Nanggala untuk melestarikan kebudayaan kesenian Indonesia itu adakah proker seperti itu? Untuk itu kan itu selang pas waktu kan kita ada pentas ya Bapak, pentas perdana, pentas tunggal. Nah di situ pasti ada tariannya. Nah tariannya itu tergantung mereka itu bisa milih dari daerahnya masing-masing gitu. Kalau ambil daerahnya masing-masing berarti dalam artian mereka memperkenalkan oh ini tariannya daerahnya mereka gitu loh, dan ada ternyata ada gitu loh. Kan ada yang berkata tarian daerahku apa sih, apa ada kan banyak yang nggak tahu ya. Jadinya ini untuk memperkenalkan. Nah, untuk apa namanya kontribusinya Nanggala ya, apa ya, Nanggala dulu pernah ikut tari kolosal gitu. Jadi terus juga pernah yang namanya ini kita diminta buat melatih anak SD. Nah di situ juga bisa memperkenalkan kontribusinya Nanggala pada masyarakat. Gitu loh Pak. Kan ilmunya yang ada terus dikembangkan. Yang saya harapkan seperti itu. Kalau bisa UKM Nanggala itu ada proker mensosialisasikan, memperkenalkan dan mengajar untuk generasi muda itu belajar tari-tari tradisional. Gitu. Ya pas dulu ya emang ada sih, pas kemarin itu sempat kan ya Bapak ditawarin gitu. Cuma pas kebetulan kemarin ada acaranya banyak, jadinya belum sempat gitu. Nah terus nanti kemungkinan akan ada hari tari dunia yang mungkin bisa dibicarain sama CEO tarinya. Nanti kemungkinan bisa buat para tari gitu. Jadi nggak hanya di daerah Madura saja, tapi bisa dari UKM yang di Surabaya, di Malang dan lain-lain bisa menari di situ. Ya kita ayo mencampurkan budayanya mereka masing-masing, tradisinya masing-masing dalam satu kegiatan ini. Di UTM ada nggak rencana tari kolosal di UTM atau di taman kampus? Niatnya di situ Bapak. Saya pengen gitu apa ada kayak tari kolosal kayak gitu. Atau enggak nanti pengen juga dari pembinanya kami juga itu juga pengen ada kayak gitu juga. Kita juga bisa nyiptain tari ciri khasnya UTM. Saya pengen menantang kalian tuh bikin flash mob loh, kapan-kapan itu loh. Ya siap. Di jalan kampus, jalan kampus itu loh ya, siang-siang tiba-tiba nari gitu loh, menarik gitu. Nah mungkin di sini saya juga kayak saya pernah plan kayak pengen apa ya, tari terus musik kesenian yang ada di apa namanya yang ada di Nanggala, ngajak kesenian yang lain buat kolosal kayak keliling, terus nanti bisa di rencananya pengennya saya di Dies. Nah nanti bisa taruh di situ, tapi ya ini bisa direbutin ke teman-teman lagi kan gitu. Oh gini juga gak merugikan masyarakat, gak merugikan kita gitu. Ya untuk melestarikan budaya lah. Iya, saya dukung itu. Ya. Saya tunggu flash-mob-nya di taman kampus. Ya. Iya, kita ke sesi 2, tolong di stop.